Nah, kita beralih nih dari Menteng Jakarta Pusat ke berita selanjutnya, kita geser ke Amerika Serikat. Ini saya juga bingung nih, masyarakat Indonesia harus seneng atau sedih dengan berita dari Amerika Serikat. Oh ya, ada apa tuh Desi? Nah, karena Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, akhirnya menurunkan rencana kenaikan tarif impor Indonesia yang tadinya 32% menjadi 19%. Seharusnya ini menjadi berita baik. Harusnya sih, tapi tunggu dulu ya. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini, no. Oh, baik. Ada take and give lah, kita tahu. Ini take and give-nya dulu nih kita harus jelasin ya. Donald Trump mengungkapkan sederet syarat untuk Indonesia agar bisa mendapatkan tarif impor 19%. Saya cerita sedikit dulu ya, apa sih tarif impor ini? Takutnya banyak yang belum ngerti tarif impor ini dampaknya apa untuk Indonesia, hingga Prabowo sampai sebegitunya gitu, ingin menurunkan tarif impor. Jadi tarif impor ini tarif yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Misalnya kita biasa ekspor nih sepatu ke Amerika Serikat, nah harga yang biasa dikenakan itu kan 3 juta rupiah. Apabila dikenakan tarif impor 32%, maka harganya jadi Rp3.960.000. Jadi mahal dong harganya. Mahal ya. Oke. Nah, harga yang mahal tentunya akan menekan daya beli warga Amerika Serikat buat beli barang dari Indonesia. Nah, Pak Prabowo Subianto nih kemarin berbulan-bulan ketar-ketir dengan kenaikan tarif impor Trump. Apalagi banyak industri garmen di Indonesia seperti sepatu dan pakaian yang banyak tuh di pabriknya di Balaraja, di Cikarang. Di daerah Tangerang. Itu mengandalkan pasar Amerika Serikat. Ketika daya beli rendah, kan garis lurus dengan PHK di pabrik-pabrik garmen tersebut. Nah, makanya diplomasi akhirnya ditemukanlah jalan tengah, yakni tarif impor Indonesia didiskon jadi 19%, kata si Trump ini. Seharusnya kan menjadi hal yang menyenangkan karena dapat diskon kan. Nah, harusnya. Tapi jangan senang dulu, Ferguson. Ternyata Trump ini ngasih sederet syarat untuk Indonesia agar tarif impor dikasih diskon. Syaratnya juga nggak main-main. Amerika Serikat kata dia kini bisa punya full akses ke tembaga Indonesia. Waduh. Full aksesnya ini? Full akses. Full aksesnya kayak mana ya? Yang pemerintah Indonesia belum buka-bukaan juga nih. Gimana full akses yang dimaksud oleh Donald Trump ini? Pemerintah masih belum buka-bukaan ke kita. Selain itu juga Indonesia harus menerapkan tarif impor 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Adil nggak tuh kira-kira? Gimana? Ya kan kita kena 19%, yang ono 0% gitu kan. Sama sekali gratis ya, 0% alias 0%. gratis gitu Mungkin ya. harga iPhone bisa turun, mau borong iPhone. Boleh ganti setiap bulan nanti Boleh ya. ganti setiap bulan. Di sini Oke. sih yang dikhawatirkan orang-orang, Indonesia bakal balik lagi jadi macan ompong. Padahal kan sebelumnya saat Pilpres 2024, Pak Prabowo gembar-gembor soal hilirisasi ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu juga demi bisa menurunkan tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus membeli energi dari negara paman Sam senilai 15 miliar dolar. Nah, pemerintah Indonesia juga harus membeli produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar dan pesawat Boeing Jet sebanyak 50 unit. Buat apa tuh pesawat Boeing Jet 50 unit juga kita belum tahu ya sampai saat ini. Pemerintah belum buka-bukaan soal produk pertanian apa yang bakal diimpor dari Amerika Serikat. Tapi kemungkinannya sih ada kedelai, pun impor energi juga masih belum jelas. Energi apa yang diimpor, entah gas atau minyak bumi. Menurut Trump sih, ini untuk pertama kalinya Amerika Serikat memiliki akses secara penuh bisa mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia. Waduh. Nah, apalagi Indonesia jadi Apa pasar. kabarnya petani, peternak, dan nelayan kita ya? Itu juga pemerintah belum menjelaskan bagaimana nasib petani, peternak, dan nelayan kita setelah buka-bukaan dagang dengan Amerika ini. Apalagi Indonesia jadi pasar yang menggiurkan ya buat Amerika karena punya 280 juta penduduk yang masuk ke dalam kategori negara berkembang. Tapi netizen sih banyak yang ingetin Prabowo Subianto, salah satunya jurnalis senior Dandi Laksono. Pak Prabowo Subianto kan sering bilang, antek asing ke orang-orang yang mengkritik misalnya soal hilirisasi. Nah, kali ini kita lihat aja sebenarnya siapa yang benar-benar takluk di bawah kekuatan asing. Kemarin sih Prabowo bilang negosiasi dengan Trump itu sebenarnya sangat alot karena berlangsung 17 menit dan Trump itu kukuh kalau misalnya yang dimauin Amerika ini dan harus diturutin baru Indonesia bisa mendapatkan diskon tarif impor. Tapi ya kita lihat aja nih gimana nanti ke depannya, apakah kebijakan Prabowo ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera atau sebaliknya malah membuat menjadi macan ompong.